Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5136, Keluar dari Pengepungan. Energi pedang yang terpancar dari Lin Bai menarik perhatian semua orang. Sungguh pendekar pedang yang kuat. Mata Raja Mayat terbelalak takjub. Raja Mayat adalah sosok yang luar biasa 100.000 tahun yang lalu, anggota tetua sekte luar dari Istana Iblis 9 Neter. Jangan remehkan tetua sekte luar. Menjadi murid sekte tangguh seperti Istana Iblis 9 Neter sangatlah sulit, apalagi menjadi tetua sekte luar. Pada puncak kejayaannya, Istana Iblis 9 Neter dikenal sebagai penguasa wilayah timur alam iblis, kekuatan yang menguasai dunia. Tak heran jika menjadi tetua Istana Iblis 9 Neter bukanlah impian prajurit biasa. Namun, Raja Mayat adalah sosok kuat yang telah melepaskan jiwa dan raganya, menyimpan ingatannya, dan mengubah dirinya menjadi boneka mayat. Ia telah menyaksikan banyak sekali jenius dan individu luar biasa, banyak sekali keajaiban dengan bakat tak tertandingi. Ucapannya yang tiba-tiba, sungguh pendekar pedang yang kuat, menjadi bukti keheranan Lin Bai. Setiap energi pedang yang terpancar dari tangan Lin Bai membawa kekuatan dahsyat. Setiap bilah pedangnya cukup kuat untuk merobek langit dan bumi. Bocah ini, benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Zheng Yuan tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Meskipun Lin Bai terkenal di Sekte Tianshui, Zheng Yuan belum pernah melihatnya beraksi, juga tidak tahu metodenya. Melihatnya sekarang, Zheng Yuan benar-benar terkejut. Setidaknya, Zheng Yuan jelas merasa bahwa bahkan di tingkat Dewa Dao, ia tak akan pernah bisa mencapai tingkat kekuatan Lin Bai. Dengan kata lain, Zheng Yuan percaya bahwa Lin Bai adalah kandidat unik di antara 6 kandidat putra suci. Ini adalah pemikiran yang sangat menakutkan. Jika Lin Bai menjadi kandidat unik di antara para putra suci, hampir pasti ia akan menjadi putra suci berikutnya. Namun saat pemikiran ini muncul, Zheng Yuan teringat seseorang lagi, seorang jenius yang pernah memukau Sekte Tianshui. Iya, juga orang yang memiliki harapan tertinggi di antara para kandidat putra suci saat ini, orang dengan potensi terbesar untuk menjadi putra suci. Namanya, Bai Yifei, salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui. Dan murid utama sekte tersebut, Li Yuanzong, Mu Huaqing, dan Zhou Xinjun adalah kakak laki-laki tertua. Namun, Bai Yifei telah dikirim oleh tetua agung untuk berlatih, dan tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Ia sudah lama tak terlihat di sekte tersebut. Zhou Xinjun, menyaksikan ilmu pedang Lin Bai berkembang, tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya, sedikit ketakutan terpancar di matanya. Dengan kekuatan seperti itu, membunuh kakak ketiga akan sangat mudah. Dalam situasi genting ini, kekuatan Lin Bai yang dilepaskan membuat semua orang tercengang. Iblis hitam menyaksikan Lin Bai menghunus ke-6 pedangnya, semakin berani di setiap pertarungan. Matanya menyipit, kilatan cahaya hitam muncul. Tangan terbakar. Semburan api hitam menyembur dari iblis hitam, berubah menjadi tangan berapi-api di udara, mencengkeram Lin Bai dengan ganas. Api hitam itu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat, menyebabkan bumi dan angkasa di sekitarnya terdistorsi dan melengkung karena kekuatan yang membakar. Selas. Lin Bai menghunus ke-6 pedangnya, bilah-bilah pedangnya yang dahsyat mengiris ke arah tangan yang menyala-nyala itu. Bang! Suara gemuruh bergema. Energi pedang menghancurkan telapak tangan yang menyala-nyala itu, mengirimkan api hitam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Lin Bai mengira ia telah lolos sementara dari krisis, tetapi pada saat ini, para boneka giok abadi, yang mengawasi dari samping, menyerbu maju. Boneka giok abadi ini, yang dibentuk menjadi tim beranggotakan 6 orang, menyerang Lin Bai secara berkelompok. Ke-6 boneka giok abadi membentuk kelompok kecil, dan rune bersinar di tubuh mereka. Di depan mata Lin Bai, boneka-boneka ini mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan mengubahnya menjadi serangan yang mengerikan. Kekuatan serangan ini setidaknya setara dengan seorang kultivator alam Tai Dao Guo. Terlebih lagi, kini terdapat 60 atau 70 boneka giok abadi, membentuk lebih dari 10 tim, setara dengan lebih dari selusin prajurit alam Tai Dao Guo yang melancarkan serangan putus asa. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat menyelimuti Lin Bai. Sesaat, Lin Bai merasakan bahaya yang mematikan. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Bertahan. Tubuh Dao 5 elemen. Lin Bai mengaktifkan 2 pedang terbangnya, membentuk formasi pedang Tai Chi Liang Yi yang defensif sekaligus mengaktifkan tubuh Dao 5 elemen, tanpa ragu melindungi wujud fisiknya. Bersamaan dengan itu, Lin Bai menyerang lebih dulu,
menebas boneka-boneka di sekitarnya dengan pedang terbang dan penggaris pengukur surgawi. Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa jika ia menunggu formasi gabungan boneka giok abadi menyatu, ia pasti akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menyerang lebih dulu, menerobos beberapa formasi sebelum melarikan diri. Bang, bang, bang. Di bawah tebasan pedang Lin Bai yang ganas dan tanpa henti, 3 regu boneka giok abadi musnah. Sementara itu, regu boneka lainnya telah mengumpulkan kekuatan mereka. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan jiwa Lin Bai. Terlambat. Melihat tidak ada cara untuk menghentikan boneka giok abadi, Lin Bai hanya bisa menyalurkan seluruh kultivasinya untuk bertahan. Pada saat itu, boom, raungan menggema. Kekuatan gabungan formasi boneka giok abadi meletus, menghantam Lin Bai, membuatnya berlumuran darah. Tangkap dia. Aku ingin dia hidup. Iblis hitam meraung, menyaksikan luka parah Lin Bai. Semua boneka giok abadi menyerbu ke depan, mencoba menangkapnya. Lin Bai berguling, batuk darah. Untungnya, dia telah mempersiapkan formasi pedang Tai Chi Liang Yi dan tubuh Dao 5 elemen, jika tidak, pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Sekarang terluka, dan dikelilingi oleh iblis hitam, Lin Bai tahu bahwa melanjutkan perjuangan pahit tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia segera melepaskan formasi pedangnya, menebas. Formasi pedang Hunyuan Yiki. Lin Bai memusatkan seluruh kekuatan kultivasinya pada pedang terbang mata naga, melepaskan kekuatan formasi pedang Hunyuan Yiki sekali lagi. Pedang terbang itu menembus udara bagai anak panah yang menembus langit dan bumi, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Di saat yang sama, Lin Bai menginjak pedang terbang Suzaku dan menerjang maju, mati-matian berusaha melepaskan diri dari ruang ini. Kembali, iblis hitam menghalangi jalan keluar, mencegah Lin Bai melepaskan diri. Melihat Lin Bai meneh, Erjang, ia mengulangi jurus lamanya, selimut api hitam mengembun menjadi tangan terbakar dan menyerang Lin Bai. Kalau aku tidak bisa keluar, aku akan mati. Kalau begitu, kenapa tidak mencobanya? Lin Bai menggertakkan giginya, menatap kekuatan seni bela diri iblis hitam, dan menerjang maju. Teknik pedang teratai hijau. Satu tebasan pedang menyelimuti langit. Tepat saat Lin Bai dan iblis hitam hendak bertarung jarak dekat, cahaya biru yang menyilaukan memancar dari Lin Bai, bagaikan bunga teratai yang mekar perlahan. Energi pedang yang tak terbatas terpancar dari Lin Bai, bilahnya yang mengerikan meninggalkan bekas luka dingin di dinding sekitarnya. Melihat sekeliling, energi pedang biru Lin Bai menyelimuti area tersebut, menebas iblis hitam. Dalam sekejap, iblis hitam ditelan oleh energi pedang biru, tercekik hingga berkeping-keping. Tanpa iblis hitam yang menghalangi jalannya, Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat melarikan diri dari ruang tersebut. Tak lama setelah Lin Bai pergi, gumpalan asap hitam mengepul di dalam gua, berubah menjadi wujud iblis hitam. Teknik pedang dewa pedang teratai hijau. Iblis hitam memperhatikan sosok Lin Bai yang menjauh, matanya berkilat ketakutan. Bab 5137 Hati Nurani dan Keadilan. Meskipun Zhou Xinjun juga terjerat oleh boneka-boneka tersebut, jelas bahwa perhatian iblis hitam terfokus pada Lin Bai, dengan hanya sejumlah kecil boneka yang ditugaskan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Zhou Xinjun hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Ia juga terkejut melihat Lin Bai memanggil 6 pedang dan menerobos. Kepungan, Lin Bai telah membuka jalan berdarah di depan, sehingga Zhou Xinjun dapat dengan mudah mengikutinya. Keduanya segera meninggalkan gua dan memasuki air abadi dewa, satu di depan dan satu di belakang. Lin Bai dilindungi oleh buah surga yang menelan, sehingga air abadi dewa tidak berdaya melawannya. Namun, Zhou Xinjun berada dalam situasi yang sulit. Meskipun kultivasi Zhou Xinjun tidak lemah, ia, seperti Li Juenian, meremehkan kekuatan air abadi dewa. Setelah memasuki air abadi dewa, Zhou Xinjun mampu menggunakan kultivasinya untuk melawan gravitasi air abadi dewa. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin kuat gravitasinya, dan Zhou Xinjun perlahan-lahan menjadi semakin lelah. Yang paling dahsyat adalah, ada boneka giok abadi yang menjaga air sensian, menghalangi pelarian Lin Bai dan Zhou Xinjun. Di dalam air sensian, Lin Bai terbang menjauh, kekuatan melahap buah dao penelan surga merasuki tubuhnya. Ia menghancurkan gravitasi air sensian di sekitarnya dan bergegas menuju luar puncak Tianzu. Namun, tiba-tiba, sejumlah besar boneka giok abadi muncul dari air sensian di depan, menghalangi jalan Lin Bai. Mereka tampaknya telah menemukan lokasi Lin Bai, dan setelah memasuki air sensian, mereka menyerangnya.
Boneka-boneka ini tidak takut dengan gravitasi air sensian. Lin Bai bingung dengan boneka-boneka giok abadi, yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi air sensian. Namun kemudian, Lin Bai menyadari bahwa boneka-boneka itu memancarkan jejak rune, yang sempat menahan kekuatan air sensian. Seiring boneka-boneka itu menghabiskan lebih banyak waktu di dalam air abadi, tanda rune yang melindungi mereka melemah, dan tak lama kemudian besi suci pada boneka-boneka giok abadi mulai melengkung dan hancur. Namun iblis hitam tak menghiraukan hal ini. Ia bertekad untuk menjaga Lin Bai tetap di dalam air abadi, meskipun itu berarti menggunakan semua boneka giok abadi sebagai umpan meriam. Wusa. Saat melihat Lin Bai, boneka giok abadi berubah menjadi pisau setajam silet, menerjang ke arahnya. Dilindungi oleh buah dao penelan surga, Lin Bai berkembang pesat di air abadi, tak terpengaruh oleh gravitasi. Ia dengan mudah menghindari serangan boneka itu dan, dengan satu serangan backhand, menebasnya berkeping-keping. Meskipun Lin Bai memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi, ia tak sebanding dengan banyaknya boneka yang ada. Begitu ia membunuh satu boneka, boneka lain muncul, menghalangi jalannya. Bahkan boneka biasa dan boneka buah dao pun akan secara signifikan menghambat pelarian Lin Bai. Untuk sesaat, Lin Bai terkunci dalam pertempuran yang melelahkan. Sambil membantai boneka-boneka putus asa yang menyerbu ke depan, Zhou Xinjun menuju tepi puncak Tianzu. Dibandingkan dengan Lin Bai, Zhou Xinjun tidak seberuntung itu. Di dalam air sensian, Zhou Xinjun perlahan mulai kehilangan tekanan. Ditambah dengan serangan tanpa henti dari boneka-boneka itu, tekanan itu semakin parah. Dalam sekejap, tubuh Zhou Xinjun dipenuhi luka. Salah satu lengannya, yang terendam air, hancur menjadi debu, menghilang ke dalam lengannya. Namun Zhou Xinjun tahu ia tidak bisa berlama-lama di sini, ia harus segera melarikan diri. Gagaga. Saat itu, tawa dingin bergema dari belakangnya. Ekspresi Zhou Xinjun tiba-tiba berubah, dan ia perlahan berbalik untuk melihat iblis hitam mendekat. Iblis hitam, yang sudah abadi, tidak menunjukkan rasa takut terhadap kekuatan air sensian. Bahkan jika air sensian menghancurkannya menjadi debu, ia masih bisa dibangkitkan di saat berikutnya. Sialan, wajah Zhou Xinjun dipenuhi kecemasan saat ia dengan cepat mengubah gerakan tubuhnya dan terbang ke depan. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan iblis hitam di sini, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kau ingin kabur tepat di bawah hidungku. Apa kau sudah minta izin? Iblis hitam mendengus dingin, mengejar Zhou Xinjun. Ia memukul punggungnya dengan telapak tangan. Meskipun telapak tangan itu tidak melukai Zhou Xinjun secara serius, perisai pelindung yang mengelilinginya hancur. Perisai yang hancur itu menyelimuti tubuh Zhou Xinjun, menenggelamkannya ke dalam air abadi. Dalam sekejap, gravitasi mengerikan di dalam air abadi menghancurkannya, hampir menghancurkannya menjadi debu. Ah! Jeritan melengking keluar dari Zhou Xinjun. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Iblis hitam tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Xinjun, mencengkeram bahunya dan menyegel meridian dan dantian internalnya, mencegahnya menyalurkan energi spiritualnya. Binatang buas, apa yang ingin kau lakukan? Zhou Xinjun meraung murka, hatinya dipenuhi amarah yang tak berujung. Di dunia luar, ia pasti bisa melawan iblis hitam. Namun di dalam air abadi, Zhou Xinjun diserang dari kedua sisi dan tak berdaya. Iblis hitam bahkan tidak perlu bertindak, mengganggunya dari pinggir lapangan saja sudah cukup membuat Zhou Xinjun pusing. Air sensian ini sungguh harta karun. Di dunia luar, menangkapmu takkan semudah itu. Iblis hitam mencibir, meraih Zhou Xinjun, dan melesat maju. Aku takkan membiarkanmu mati dulu. Aku butuh kau menangkap Lin Bai. Baru saat itulah Zhou Xinjun menyadari bahwa iblis hitam sedang memanfaatkan Zhou Xinjun untuk memaksa Lin Bai tunduk. Sayangnya, iblis hitam tidak menyadari perseteruan antara Lin Bai dan Zhou Xinjun. Zhou Xinjun mencibir dalam hati, bertanya-tanya apakah Lin Bai mungkin ingin ia mati di air sensian. Di tempat lain, Lin Bai menghabisi boneka-boneka yang menyerbu dengan pedangnya, keluar dari air sensian. Tiba-tiba, boneka-boneka itu berhenti menyerang dan mengepung Lin Bai. Boneka-boneka itu tiba-tiba berhenti, membuat Lin Bai lengah. Ia menyadari iblis hitam mungkin sedang mengejar. Baru saja di dalam gua, Lin Bai telah mencabik-cabik iblis hitam hanya dengan satu tebasan pedang. Namun Lin Bai tahu bahwa serangan ini tidak akan sepenuhnya membunuh iblis hitam, karena ia adalah mayat hidup dan akan segera terlahir kembali. Benar saja, tak lama setelah boneka itu berhenti menyerang,
iblis hitam menangkap Zhou Xinjun dan perlahan muncul di hadapan Lin Bai. Lin Bai segera menahan kekuatan devouringnya, menyalurkan tubuh fisik dan kultivasinya untuk menahan kekuatan air abadi ilahi. Lin Bai ragu untuk mengungkapkan identitas klan devouring langitnya, yang mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lin Bai, menyerahlah segera, atau aku akan membunuhnya. Iblis hitam memikat dan dengan dingin menyapa Lin Bai. Lin Bai melirik Zhou Xinjun, yang telah terluka parah oleh gravitasi air abadi ilahi. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping, meridiannya terputus, dan organ-organ dalamnya hancur. Bahkan jiwa Zhou Xinjun mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika iblis hitam tidak ingin menggunakan Zhou Xinjun untuk mengancam Lin Bai dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Zhou Xinjun mungkin telah mati di air abadi ilahi. Kau memanfaatkannya untuk mengancamku. Apa kau tahu hubungan antara dia dan aku? Lin Bai tersenyum tanpa berkata-kata dan bertanya dengan dingin. Iblis hitam tersenyum puas, aku tidak tahu. Tapi aku tahu kalian berasal dari sekte yang sama, dan sekte Tianshui adalah sekte yang terkenal dan jujur. Para murid yang mereka latih tentu saja tidak akan membiarkan saudara-saudari mereka mati. Karena kalian masih memiliki sedikit hati nurani dan keadilan di hati kalian, kalian bisa disebut sekte yang terkenal dan jujur. Jika kalian kehilangan sedikit hati nurani dan keadilan ini, lalu apa bedanya kalian dan kami? Kau bilang, benar, Lin Bai. Iblis hitam menatap Lin Bai sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menusuk hatinya. Bab 5138 adalah orang yang kejam. Setelah kehilangan sedikit nurani itu, sisa keadilan itu, apa bedanya kau dan kami? Benarkah begitu, Lin Bai? Suara iblis hitam rendah, tetapi setiap kata menusuk hatinya. Di dunia seni bela diri, batasan antara baik dan jahat, benar dan salah, sebenarnya cukup kabur. Di dunia fana, pembantaian tanpa pandang bulu terhadap orang tak berdosa dianggap jahat. Namun, di dunia seni bela diri, para prajurit bertempur setiap hari untuk bertahan hidup dan sumber daya kultivasi, dan banyak prajurit gugur setiap hari. Tidak berlebihan untuk mengatakan, setiap prajurit yang telah mencapai alam Dewa Dao hari ini berlumuran darah. Lin Bai tidak terkecuali. Ini bukan karena Lin Bai haus darah, tetapi karena dunia ini memang seperti itu. Jika kau tidak membunuh mereka, mereka akan menemukan cara untuk membunuhmu. Lin Bai ingin hidup di kerajaan yang damai, masyarakat yang diperintah oleh hukum, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sejak ia membangkitkan semangat bela dirinya, ia terikat pada jalan pembantaian. Oleh karena itu, di dunia seni bela diri, satu-satunya cara untuk menilai benar dan salah adalah dengan secuil hati nurani dan secuil keadilan. Iblis hitam telah berkata banyak. Jika seseorang kehilangan secuil hati nurani dan rasa keadilan itu, maka tidak akan ada perbedaan antara murid-murid sekte Tianshui dan para pemimpin iblis dari Istana Iblis 9 Neter. Letakkan pedangmu, berlututlah dan mohon ampun, dan aku akan melepaskan saudaramu. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang kami inginkan, kata iblis hitam kepada Lin Bai sambil tersenyum. Aku ingin tahu mengapa kau menangkapku. Apakah hanya karena aku hampir membunuhmu di Pulau Binatang Laut? Tanya Lin Bai penasaran, menatap iblis hitam. Sebelumnya, Lin Bai curiga bahwa Raja Mayat dan Iblis Hitam telah menyerangnya karena ia mengalami kemunduran di Pulau Binatang Laut. Sekarang setelah bertemu Raja Mayat, ia akan membiarkannya memberi Lin Bai pelajaran dan melampiaskan amarahnya. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, meminta bantuan para tetua ketika mereka tidak bisa menang selalu menjadi hak istimewa klan dan sekte. Murid-murid Istana Iblis 9 Neter tak pernah menyimpan dendam atau rasa sayang. Raja Mayat tak punya alasan untuk membela Iblis Hitam. Dan Iblis Hitam tak akan mempertaruhkan harga dirinya untuk memohon pada Raja Mayat. Jadi, jika Raja Mayat dan Iblis Hitam menyerang Lin Bai sekarang, pasti ada alasan lain. Kau tak perlu tahu itu. Ikut saja dengan kami, cibir Iblis Hitam. Maaf, karena tak ada alasan, aku tak bisa menurutimu. Lin Bai menggelengkan kepala, menolak dengan tegas. Jika ia mengikuti Iblis Hitam, siapa tahu ia akan hidup atau mati. Kau tak ingin adikmu hidup. Iblis Hitam menunjuk Zhou Xinjun, yang berada dalam genggamannya. Kini, Zhou Xinjun telah disiksa hingga babak belur dan berlumuran darah. Sosoknya yang dulu menjulang tinggi kini meringkuk di bawah tekanan air sensian, siap dihancurkan oleh gravitasi. Zhou Xinjun nyaris tak bernyawa, sudah tak sadarkan diri. Mata Lin Bai berkilat tajam. Pada saat itu, 4 pedang terbang perlahan terbentang dari punggungnya,
berubah menjadi sinar gelap yang menembus air sensian dan menyerbu ke arah iblis hitam dengan kecepatan kilat. Wus, wus, wus. Keempat pedang terbang itu menebas udara, seketika mengiris semua boneka di depannya menjadi berkeping-keping. Ketakutan, wajah iblis hitam memucat, dan ia bahkan mengabaikan Zhou Xinjun, langsung mundur. Tak heran iblis hitam begitu waspada, alasannya sangat sederhana, iblis hitam tahu betul bahwa Lin Bai memiliki kemampuan untuk membunuhnya sepenuhnya. Buah dao penelan langit milik Lin Bai dapat memurnikan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Di bawah kekuatan melahap yang mengerikan, bahkan jiwa bela diri sihir pun akan lenyap. Jadi ketika ia melihat Lin Bai menggunakan pedang terbang untuk membunuhnya, iblis hitam menghindar dan mundur tanpa ragu. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, dan kau berani memprovokasiku kali ini. Kau benar-benar mencari kematian. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Pedang terbang itu berbalik, dan Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan langsung menyerbu iblis hitam. Kecepatan teknik pedangnya begitu cepat sehingga ia tiba di depan iblis hitam dalam sekejap mata. Lin Bai, beranikah kau menggunakan buah dao penelan surga secara terang-terangan? Apa kau tidak takut identitasmu terbongkar dan diburu klan dewa raksasa? Teriak iblis hitam dingin, mati-matian menahan serangan Lin Bai. Membunuhmu, apa aku perlu menggunakan buah penelan surga? Lin Bai mendengus, dan 4 pedang terbang melesat keluar, menjebak iblis hitam dalam formasi pedang. Bersamaan dengan itu, Lin Bai menghunus pedang iblisnya, dan untaian niat pedang mengalir keluar, menyatu menjadi lautan luas. Energi pedang bergejolak di lautan energi pedang ini, seolah berubah menjadi arus deras, mengiris lautan luas menjadi berkeping-keping. Teknik membunuh naga, menyeberangi lautan. Pedang iblis itu meletus dengan bilah tajam yang menyilaukan. Energi pedang dan roh pedang yang tak terbatas menerjang iblis hitam. Saat energi pedang dan energi pedang berbenturan, iblis hitam langsung merasakan aura mematikan menyelimutinya. Teknik membunuh naga. Iblis hitam langsung mengenali asal-usul teknik pedang ini dan hampir ketakutan. Prajurit dengan roh bela diri iblis paling takut bertemu dua jenis orang. Satu adalah anggota klan penelan langit, yang memiliki buah dao penelan langit. Yang lainnya adalah seorang prajurit yang telah menguasai teknik membunuh naga. Bertemu salah satu dari mereka akan menjadi masalah besar bagi roh bela diri iblis. Keduanya memiliki kemampuan untuk membunuh mayat hidup. Dan sekarang, hal yang paling mengerikan telah terjadi, kedua kekuatan ini secara bersamaan mewujud dalam diri Lin Bai. Lin Bai bukan hanya anggota klan penelan langit, tetapi dia juga menguasai teknik membunuh naga. Sialan, umpat iblis hitam dengan suara rendah. Terkurung dalam dirinya oleh niat dan energi pedang Lin Bai, 4 pedang terbang melayang di sekelilingnya, menjebak keempat binatang suci. Iblis hitam melihat sekeliling, situasinya tanpa harapan. Jika teknik pembantai naga, menyeberangi lautan, mengenainya, jiwanya pasti akan hancur. Saat itu juga, iblis hitam menggertakkan gigi dan menggeram, seolah-olah sedang membuat keputusan yang mengerikan. Ia menatap pedang terbang mata naga, matanya berkilat ganas. Detik berikutnya, terlepas dari bahaya yang mengancam, iblis hitam menerjangnya. Bilah tajam yang tak tertandingi terpancar dari pedang terbang mata naga, dengan mudah mencabik-cabik iblis hitam tanpa perlawanan. Wujud bayangan iblis hitam berubah menjadi gumpalan bayangan, menghilang ke dalam air sensian. Tentu saja, tebasan pedang Chang Hai Heng Liu juga meleset. Apa ini? Hidup menuju kematian. Lin Bai tercengang oleh tindakan iblis hitam. Iblis hitam menghantam pedang terbang mata naga, membiarkannya mati. Dengan cara ini, ia masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Namun, jika ia terbunuh oleh teknik pembantai naga, jiwanya akan hancur total. Sungguh orang yang kejam. Pada saat ini, iblis hitam menabrak pedang terbang, wujud bayangannya menghilang di hadapan Lin Bai, membuatnya tak mampu melacak lokasi pasti iblis hitam atau menentukan tempat kelahirannya kembali. Ah! Lin Bai mendesah pelan, matanya berkilat ganas saat ia berbisik, seniman bela diri yang telah berkultivasi ke alam dewa dao sangatlah tangguh. Seniman bela diri dengan roh bela diri iblis yang telah berkultivasi ke tingkat di atas alam dewa dao bahkan lebih tangguh lagi. Bahkan lebih sulit dibunuh. Lin Bai merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Seniman bela diri yang telah berkultivasi ke alam dewa dao semuanya adalah individu yang terampil, masing-masing memiliki harta karun langka. Ketika menghadapi kematian, mereka setidaknya akan memiliki 2 atau 3 metode bertahan hidup.
Dan bagi seniman bela diri dengan roh bela diri iblis, membunuh mereka sepenuhnya bahkan lebih sulit. Bahkan Lin Bai, yang dipersenjatai dengan buah dao menelan surga dan teknik membunuh naga, telah membiarkan iblis hitam melarikan diri 2 kali. Prajurit lain, yang berhadapan dengan iblis hitam, praktis tak berdaya. Dengan lolosnya iblis hitam, Lin Bai tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Meraih Zhou Xinjun yang tak sadarkan diri, dia melepaskan formasi pedang, mengukir jalur berdarah melalui boneka-boneka dan melarikan diri dari air abadi. Bab 5139 melarikan diri dari puncak Tianzu. Iblis hitam ketakutan oleh Lin Bai dan melarikan diri dengan panik, sehingga hal berikutnya jauh lebih mudah. Meskipun sejumlah besar boneka berkumpul di luar puncak Tianzu, tidak ada yang memimpin mereka, dan mereka pun tercerai-berai. Lin Bai dengan mudah menemukan celah di antara boneka-boneka ini dan meninggalkan puncak Tianzu. Di luar puncak Tianzu, Lin Bai menemukan tempat yang aman, melemparkan Zhou Xinjun ke tanah, memberinya pil penyembuh, dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk memurnikan obatnya. Batuk-batuk. Tak lama kemudian, disertai batuk ringan, Zhou Xinjun terbangun dari komanya. Ia membuka matanya dengan linglung, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sosok tinggi yang berdiri di depannya. Posturnya tak tertandingi dan ia tampak sombong dan tak tertandingi. Punggungnya menghadap ke arahnya, dan matanya menatap puncak Tianzu di kejauhan. Aku menyelamatkanmu karena kita memiliki guru yang sama. Lin Bai merasakan Zhou Xinjun kembali sadar. Ia berbalik, menatap Zhou Xinjun yang pucat pasi, dan berkata dengan serius, aku tidak membunuh Mu Huaqing. Daripada membuang-buang waktumu di sini bersamaku, kenapa kau tidak menyelidiki Li Yuanzong? Wajah Zhou Xinjun pucat pasi. Mendengar kata-kata Lin Bai, matanya terbelalak, dan ia bertanya dengan heran, apa maksudmu? Apakah kau memfitnah adik laki-lakiku? Adik laki-lakiku tidak akan pernah membunuh adik laki-laki ketigaku. Lin Bai tersenyum dingin dan berkata, apa kau yakin? Zhou Xinjun tertegun sejenak dan berkata, kita berdua yatim piatu dan memiliki guru yang sama. Lagi pula, adik laki-laki ketigaku pergi ke alam rahasia kuno untuk melindungi adik laki-lakiku. Apa alasan adik laki-lakiku membunuh adik laki-laki ketigaku? Jika kau ingin memfitnah adik laki-lakiku, kau harus mencari kesempatan yang lebih baik. Wajah Zhou Xinjun dipenuhi dengan penghinaan, jelas tidak mempercayai sepatah kata pun dari kata-kata Lin Bai. Lin Bai mengangguk, menatap langit, dan mendesah tak berdaya. Ekspresi Zhou Xinjun sepenuhnya imajinasinya. Sama seperti Lin Bai yang samar-samar mencurigai Li Yuanzong sebagai pembunuh Mu Huaqing ketika ia meninggalkan alam rahasia kuno. Lin Bai tahu lebih jelas lagi bahkan jika ia tahu Li Yuanzong lah yang telah membunuh Mu Huaqing dan memberitahu sekte serta tetua agung, mereka tidak akan mempercayainya. Setiap murid di sekte mengenal keempat murid tetua agung, dan mereka sedekat saudara. Bagaimana mungkin mereka saling membunuh? Yang bisa kukatakan padamu adalah, aku memang ingin membunuh Li Yuanzong. Di alam rahasia kuno, ketika aku menyerang Li Yuanzong, Mu Huaqing juga mencoba menghentikanku. Tapi hanya itu, aku tidak membunuh Mu Huaqing. Setelah Li Yuanzong dikalahkan olehku, Mu Huaqing dan aku mengejarnya secara terpisah. Akhirnya, kami menemukan jasad Mu Huaqing di arah Li Yuanzong melarikan diri, tetapi kami tidak menemukan Li Yuanzong. Kemudian, ketika meninggalkan alam rahasia kuno, Li Yuanzong adalah orang terakhir yang keluar, dan dia membawa jasad kakak senior Mu Huaqing. Lin Bai secara singkat menceritakan dendam antara dirinya dan Li Yuanzong di alam rahasia kuno kepada Zhou Xinjun. Zhou Xinjun berkata dengan nada tidak ramah, kalau begitu, pastilah saat kau mengejar adik muda ketiga mencoba menghentikanmu, dan dalam kemarahan, kau membunuhnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kakak senior Tang Wei mencetak titik kematian adik senior Mu Huaqing di mutiara gambar. Kau seharusnya melihat teknik jari yang mengerikan di sekitar tempat Mu Huaqing meninggal. Kalau tidak salah, itu pasti jari langit dari sekte langit dan bumi. Aku seorang pendekar pedang. Apa kau pikir aku perlu menggunakan teknik jari untuk membunuh Mu Huaqing? Zhou Xinjun sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Setelah mengetahui kematian Mu Huaqing, Zhou Xinjun segera keluar dari persembunyiannya untuk memeriksa mutiara gambar. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat dengan mudah melihat bahwa Mu Huaqing memang telah dihantam oleh kekuatan yang mengerikan sebelum kematiannya.
Meskipun Zhou Xinjun tidak memahami secara pasti sifat dari keterampilan bela diri itu, ia tahu itu bukan ilmu pedang. Kini, mendengar Lin Bai mengatakan itu adalah teknik jari, Zhou Xinjun tiba-tiba tersadar. Bekas luka di pepohonan dan tanah di sekitarnya tampak seperti bekas jari yang menekan dari langit. Lin Bai menambahkan, dan orang yang menyerang kemungkinan besar adalah tetua Tai dari Sekte Tiandi. Jari itu bisa saja langsung membunuh Mu Huaqing, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Pukulan mematikan saudara Mu Huaqing adalah pedang yang menusuk jantungnya. Menurutmu siapa yang akan menghunus pedang untuk membunuh seseorang yang sudah tak berdaya? Lin Bai menatap Zhou Xinjun dengan serius dan berkata, kau dan aku sama-sama 3 murid tertinggi dari Sekte Tiansui. Kita semua mampu berkultivasi hingga ke alam Dewa Dao. Kita bukan orang bodoh. Kau seharusnya mengerti apa yang kukatakan, kan? Tanya Zhou Xinjun dengan wajah tegas. Lin Bai berkata, aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika aku membunuhnya, aku tidak akan menyangkalnya. Seperti yang kukatakan, Pan Hun, Qiliang, Wudi, dan yang lainnya semuanya mati di tanganku. Aku tidak menyangkalnya. Tapi mengapa aku menyangkal telah membunuh Mu Huaqing? Apakah aku menyangkalnya karena aku takut akan pembalasan dari Tetua Agung dan kau? Jelas tidak. Aku tidak takut pada Tetua Agung, juga tidak padamu, dan tentu saja tidak pada Li Yuanzong. Jika aku membunuh Mu Huaqing, aku akan mengakuinya. Tapi aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Hanya itu yang ingin kukatakan. Pikirkan sendiri. Jika kau masih berpikir aku membunuh Mu Huaqing dan ingin membunuhku untuk membalaskan dendamnya, ayolah. Petik 2. Sudah kubilang, aku tidak takut padamu, apalagi pada Tetua Agung. Setelah itu, Lin Bai melayang pergi, dengan cepat pergi dengan pedang terbangnya. Zhou Xinjun memperhatikan sosok Lin Bai yang menjauh, wajahnya serius dan diam. Ia mengeluarkan beberapa pil, menelannya, dan perlahan menyembuhkan luka-lukanya. Di dalam puncak Tianzu, Raja Mayat terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zheng Yuan. Pada saat itu, iblis hitam berubah menjadi sosok bayangan dan diam-diam muncul di tempat pertempuran. Ia berteriak kepada Raja Mayat, Lin Bai telah melarikan diri dari puncak Tianzu. Apa? Raja Mayat menghantam Zheng Yuan dengan telapak tangannya. Berbalik menatap tajam ke arah iblis hitam, ia berkata dengan dingin, bukankah kau bilang? Aku bisa menyerahkannya padamu. Bukankah kau bilang kau akan menangkap Lin Bai? Raja Mayat, kau tidak tahu. Anak bernama Lin Bai itu luar biasa tangguh. Dia memiliki keterampilan dan teknik sihir terhebat di dunia. Jika aku tidak segera melarikan diri, aku pasti sudah binasa di bawah pedangnya. Ekspresi Lin Bai memucat ketakutan di wajah iblis hitam. Sampah. Raja Mayat dengan belak-belakan mengungkapkan ketidakpuasannya yang mendalam terhadap iblis hitam. Ia merasa kesal dengan omelan Raja Mayat yang begitu pedas, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Jika Lin Bai lolos dari menara pemurnian iblis, ia dan Raja Mayat akan terjebak di sini selamanya. Raja Mayat, yang terpenting sekarang adalah menangkap Lin Bai. Kita bisa membahas hal lain setelah meninggalkan menara pemurnian iblis, kata iblis hitam cepat. Kilatan tajam melintas di mata abu-abu Raja Mayat. Sebuah pikiran ilahi melesat dari matanya, keluar dari puncak Tianzu, dan mendarat di pasukan mayat darah di luar puncak Tianzu. Seketika, beberapa sosok melayang dari dalam pasukan mayat darah. Mereka semua adalah mayat perunggu dari gua 10.000 mayat iblis, setara dengan alam buah Tai Dao. Tangkap Lin Bai. Perintah Raja Mayat bergema di telinga mayat-mayat perunggu ini. Seketika, pasukan mayat darah yang merangkak di luar puncak Tianzu menjadi gelisah, meraung dan menyerbu ke segala arah. Beberapa mayat perunggu terbang ke langit, mencari jejak Lin Bai. Pada saat ini, cahaya pedang menyambar di atas kepala mereka. Di atas cahaya pedang itu, sebuah sosok menonjol, Lin Bai. Bab 5147 Mayat Perunggu. Lin Bai meninggalkan Zhou Xinjun di tempat aman di luar puncak Tianzu untuk memulihkan diri. Hubungannya dengan Zhou Xinjun tidak terlalu dekat, jadi menyelamatkannya dari puncak adalah tindakannya yang paling benar. Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, melesat pergi tanpa membuat khawatir mayat darah, boneka, atau roh es di sekitarnya. Mari kita bertemu dengan kakak senior Yi Zian terlebih dahulu dan beritahu dia tentang situasi di dalam puncak Tianzu. Lalu, kita akan segera mundur ke kota pemurnian iblis. Sepertinya keadaan akan berubah di menara pemurnian iblis. Memasuki puncak Tianzu kali ini, Raja Mayat dan Iblis Hitam dengan panik berusaha menangkapnya.
Lin Bai samar-samar curiga ini mungkin ada hubungannya dengan wanita berbaju merah. Kemana perginya wanita berbaju merah itu? Mengapa dia menghilang? Di gua tempat Zheng Yuan dan Raja Mayat bertarung sengit, Lin Bai hanya melihat peti mati emas yang kosong, tetapi tidak ada jejak wanita berbaju merah. Dia tidak tahu kemana wanita itu pergi. Namun, Lin Bai yakin bahwa Raja Mayat dan Iblis Hitam telah dipanggil oleh wanita berbaju merah. Sepertinya wanita berbaju merah ini benar-benar memiliki posisi tinggi di Istana Iblis 9 meter. Tokoh-tokoh kuat seperti Raja Mayat dan Iblis Hitam dapat dipanggil dan disingkirkan sesuka hati. Mengesankan. Jika dia lolos dari menara pemurnian iblis, aku yakin itu akan menyebabkan kegemparan lain di alam iblis timur. Pikir Lin Bai dalam hati. Namun, Zheng Yuan, Zhou Xinjun, dan yang lainnya belum melihat wanita berbaju merah kali ini, mereka hanya melihat Raja Mayat dan Iblis Hitam. Karena itu, mereka masih ragu akan keberadaannya. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang tahu keberadaannya hanyalah Lin Bai dan Gagak. Dengan desiran, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya, meninggalkan jejak cahaya pelangi panjang di udara, langsung menuju tepi puncak Tianzu untuk bertemu kembali dengan Yi Zian. Tiba-tiba, Lin Bai, yang bertengger di atas pedang terbang, mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan tatapan bingung, ia melirik badai salju tak berujung di belakangnya. Ia samar-samar merasakan sesuatu di dalam badai salju sedang mengincarnya. Wus! Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam berubah menjadi anak panah tajam, melesat tepat ke punggung Lin Bai. Anak panah tajam ini terbentuk dari kimayat yang pekat, dipenuhi kekuatan maut yang sangat mengerikan. Pedang terbang, teriak Lin Bai pelan, dan 4 pedang terbang langsung terlontar dari tubuhnya, berubah menjadi formasi pedang. Dengan suara gemuruh yang keras, anak panah kimayat yang tajam bertabrakan dengan formasi pedang dan menghilang. 7 boneka mayat terbang keluar dari angin dan salju, memancarkan aura kematian yang menyesakkan. Kimayat hitam yang mengepul melilit mereka, membuat mereka tampak sangat menakutkan. Mayat perunggu. Lin Bai mengenali mereka sekilas. Ketujuh boneka mayat ini kekuatannya sebanding dengan alam Tai Dao Guo, mayat perunggu di bawah gua mayat 10.000 iblis. Raja mayat dari gua mayat 10.000 iblis jauh lebih kuat daripada iblis hitam. Boneka-boneka yang disempurnakan oleh iblis hitam di Pulau Binatang Laut mudah dikalahkan oleh prajurit biasa, tetapi mereka bukanlah tandingan Lin Bai. Namun, Raja mayat dari gua mayat 10.000 iblis berbeda. Ia mengorbankan jiwanya, hanya menyisakan ingatan dan kesadarannya, mengubah tubuhnya sendiri menjadi boneka mayat. Melalui susunan sihir yang ia ciptakan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, boneka itu mendapatkan kembali kecerdasannya, yang memungkinkannya bertahan hidup. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, Raja Mayat memulai latihannya dari awal, perlahan-lahan berkultivasi dari tingkat ke-9 jalur seni bela diri hingga mencapai tingkat yang sebanding dengan alam buah Tai Dao. Selama bertahun-tahun kultivasi yang panjang ini, Raja Mayat meninggalkan beberapa mayat perunggu untuk perlindungannya sendiri. Mayat-mayat perunggu ini, melalui penyempurnaan Raja Mayat selama bertahun-tahun, secara bertahap mengembangkan kecerdasan. Dengan kata lain, mayat-mayat perunggu ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun tidak selancar Raja Mayat, mereka tak lebih dari benda mati. Dalam dunia seni bela diri, apapun yang memiliki kecerdasan dapat disebut makhluk hidup. Ketujuh mayat perunggu ini kini bisa dianggap makhluk hidup. Mereka datang lagi. Lin Bai melihat ketujuh mayat perunggu mengejarnya dan tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa itu adalah perintah Raja Mayat. Lin Bai segera mengaktifkan pedang terbangnya dan melarikan diri dengan cepat. Di luar puncak Tianzu, sejumlah besar boneka, mayat darah, dan roh es berkumpul. Berhadapan dengan mereka di sini jelas tidak bijaksana. Untuk saat ini, Lin Bai harus segera mencari cara untuk melarikan diri dan kemudian menemukan cara untuk melawan. Namun, ketujuh mayat perunggu itu, setelah menerima perintahnya, jelas tidak ingin membiarkan Lin Bai lolos dari puncak Tianzu dengan mudah. Ketujuh mayat perunggu itu membalas dengan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alam buah Tai Dao, mencekik Lin Bai. Di tengah angin dan salju, sebuah kekuatan yang sangat besar dan mengerikan turun, seperti tekanan apokaliptik. 7 makhluk jahat, Lin Bai, yang dicegat oleh ketujuh mayat perunggu itu, menggumamkan kutukan yang penuh amarah. Seketika, keempat pedang terbangnya menyatu menjadi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, meledakkan ketujuh mayat perunggu itu.
Kekuatan mengerikan formasi pedang itu menghancurkan segalanya di alam semesta saat ia menyerbu ke arah mayat-mayat perunggu. Namun, mayat-mayat perunggu itu, yang tampaknya memiliki kecerdasan luar biasa, segera mundur setelah melihat serangan Lin Bai dengan sigap menghindari serangannya. Bersamaan dengan itu, mayat-mayat perunggu lainnya mengeluarkan perintah, dan raungan bergema di tengah badai salju. Mayat-mayat darah, satu demi satu, dengan putus asa menerobos badai salju, menyerbu ke arah Lin Bai. Meskipun mayat-mayat darah itu tidak sekuat mayat-mayat perunggu, jumlah mereka yang sangat banyak cukup untuk mengalahkan bahkan seorang ahli alam buah Tai Dao yang tangguh. Raungan. Seekor naga hijau hantu menembus pasukan mayat darah, bayangannya memancarkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengiris mayat-mayat darah hingga berkeping-keping. Pedang terbang harimau putih meraung, menghancurkan segerombolan mayat darah. Di bawah kendali Lin Bai, keempat pedang terbang itu beralih dari menyerang ke bertahan, menangkis mayat-mayat darah yang menyerang satu persatu. Mayat-mayat darah itu ada di sini untuk mati, tujuan mereka adalah untuk mengulur waktu bagi ketujuh mayat perunggu itu. Pada saat itu, di tengah badai salju, sesosok mayat perunggu muncul, memegang pedang perunggu patah. Kilatan dingin dan haus darah terpancar di mata abu-abunya saat ia menebas kepala Lin Bai. Energi pedang menembus udara, membelah salju dan angin, menyebabkan langit dan bumi tenggelam. Meskipun pedang perunggu patah itu bukanlah artefak berharga, melainkan hanya senjata Tao yang sangat terampil, kekuatannya berlipat ganda oleh tangan boneka mayat yang sebanding dengan alam buah Tai Dao. Energi pedang yang mengerikan melesat tepat di atas kepala Lin Bai, mengirimkan hawa dingin ke tulang punggungnya. Bersamaan dengan itu, mayat perunggu lain, yang menghunus tombak busuk, menyerang punggung Lin Bai secepat kilat. Kedua mayat perunggu, yang sebanding dengan alam buah Tai Dao, menyerang dari kedua sisi, menempatkan Lin Bai dalam bahaya. Mayat darah yang tak terhitung jumlahnya mengawasi dengan saksama dari sekeliling, sementara udara dingin dan boneka di sekitarnya perlahan-lahan bangkit dan menyerbu ke arahnya. Aku tidak bisa, jika aku tidak segera keluar dari sini. Boneka-boneka, mayat darah, dan roh es ini sudah cukup untuk menguras tenagaku di sini. Lin Bai tahu situasinya gawat, dan ia mulai memikirkan cara untuk membebaskan diri. Teknik pedang teratai biru. Satu pedang menyelimuti langit. Cahaya pedang biru yang dahsyat meledak dari tubuh Lin Bai, bagaikan bunga teratai yang mekar di antara langit dan bumi, menangkis serangan dari dua mayat perunggu. Maju. Setelah menangkis energi pedang dan tombak dari mayat-mayat perunggu itu, Lin Bai segera menginjakkan kaki di pedang terbangnya dan melesat ke cakrawala. Namun, pada saat itu, keempat mayat perunggu itu membentangkan jaring raksasa, membungkus kepala Lin Bai. Jaring itu lapuk dan rusak, tetapi memancarkan aura dingin, seolah-olah sekali tertangkap, mustahil untuk melarikan diri. Jaring ini, yang disebut jaring penangkap mayat, adalah harta karun yang digunakan oleh boneka mayat Sekte Pemurnian Mayat untuk menangkap mereka ketika mereka tiba-tiba mendapatkan informasi dan mencoba melarikan diri.